warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Hermansyah Trimantara, SPD MPD, dan selamat siang juga kepada teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang merancang dan menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Yunita Utami, sebagai moderator sekaligus penyaji ketiga. Yang kedua ada Alhima Wardatu Unsa sebagai penyaji pertama. Yang ketiga ada Anggun Permatasari sebagai penyaji kedua. Langsung saja kepada Alhima Wardatu Unsa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi. Adapun evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik. Selanjutnya, adapun syarat-syarat tes yang baik, yaitu yang pertama harus valid atau sahih, hanya mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua harus andal atau reliable, yaitu meliputi kecermatan atau ketepatan dan keajegan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Lalu adapun merancang alat evaluasi atau tes yang harus diperhatikan yaitu yang pertama tujuan tes untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik atau diagnosis tes. Yang kedua penyusunan kisi-kisi tes. Ini merupakan rambu-rambu luang lingkup dan isi soal yang akan diujikan. Materi selanjutnya yaitu pengertian keterampilan IPS. Keterampilan IPS ini adalah beberapa kemampuan baik fisik maupun mental di bidang ilmu pengetahuan sosial. Menurut Koni Semiawan dan kawan-kawan tahun 1985, keterampilan-keterampilan mendasar dalam proses berpikir dan berkarya di bidang ilmiah ini dapat dibagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama mengobservasi atau mengamati, lalu yang kedua membuat hipotesis, yang ketiga merancang penelitian, yang keempat mengendalikan variabel, yang kelima menginterpretasikan atau menafsirkan data, yang keenam itu menyusun kesimpulan sementara, lalu yang ketujuh meramalkan atau memprediksi, yang kedelapan menerapkan atau mengaplikasi, dan yang kesembilan mengomunikasikan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alhima Wardatu Unsa. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Anggun Permatasari. Kepada Anggun, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu mengobservasi atau mengamati. Observasi atau pengamatan merupakan suatu keterampilan ilmiah yang mendasar. Dalam observasi dituntut untuk menyeleksi mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang penting, mana yang tidak penting. Observasi digunakan semua indera. Observasi mencangkup berbagai kegiatan seperti mengukur, menghitung, membuat klasifikasi, mencari hubungan waktu atau ruang, kemudian membuat hipotesis. Hipotesis atau patokan duga adalah perkiraan yang mempunyai alasan untuk menerangkan suatu pengamatan tertentu. Hipotesis perlu diuji melalui penelitian atau percobaan. Para pengajar melatih para siswa untuk membuat hipotesis sederhana, misalnya mencoba lilin yang menyala jika ditutup oleh gelas akan padam. Hipotesisnya itu, mengapa lilin yang menyala jika ditutup gelas padam, dan sebagainya. Kemudian, perencanaan penelitian atau eksperimen. Eksperimen adalah menguji atau mengetes melalui penelitian praktis. Dalam melakukan eksperimen atau penelitian sederhana, guru perlu melatih siswa dalam merencanakan penelitian. Mereka perlu dilatih untuk mencatat alat dan bahan, langkah kerja, dan kesimpulan. Kemudian, pengendalian variabel.
Variabel adalah faktor yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan atau proses. Para siswa perlu dilatih cara mengendalikan variabel. Misal, siswa diminta membuktikan bahwa tanaman yang cukup air dan pupuk akan lebih subur dibandingkan dengan tanaman yang tidak cukup air dan pupuk. Dalam hal ini, para siswa diminta untuk mengukur kecepatan pertumbuhan tanaman. Kemudian, interpretasi data. Data yang dikumpulkan melalui observasi, penelitian data eksperimen dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel diagram, atau peta persabaran data. Data yang diinterpretasikan atau diinterpretasikan secara mudah. Kemudian, kesimpulan sementara. Membuat kesimpulan sementara sangat penting. Sebelum membuat kesimpulan harus mengumpulkan data terlebih dahulu, baik melalui penelitian atau eksperimen. Setelah itu dibuat kesimpulan sederhana. Contohnya, tanaman yang diberikan cukup air dan pupuk akan lebih subur dibandingkan tanaman yang tidak cukup air dan tidak diberi pupuk. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Anggun Permatasari. Yang ketujuh ada peramalan atau prediksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat ramalan berdasarkan pengalaman kita. Ramalan atau perkiraan itu kadang-kadang meleset. Namun, oleh karena itu, pengalaman yang banyak, biasanya ramalan itu banyak yang cocok. Misalnya, cuaca mendung. Biasanya didasarkan observasi, penelitian, atau pengukuran yang lebih baik. Yang kedelapan, aplikasi atau penerapan. Keterampilan menerapkan konsep merupakan kemampuan yang sangat penting bagi siswa. Misalnya, konsep api untuk hidup membutuhkan oksigen. Para siswa diminta menyalakan lilin, menutupnya dengan gelas. Apa akibatnya? Yaitu konsep bahwa udara mempunyai tekanan. Yang kesembilan, mengkomunikasikan keterampilan. Mengomunikasikan hasil penelitian atau eksperimen keahlian yang sangat dibutuhkan. Cara mengomunikasikan hasil penelitian atau eksperimen dapat melalui laporan makalah, karangan atau tulisan di surat kabar, dan lain-lain. Dapat pula secara lisan dengan dibantu gambar-gambar, grafik, diagram, dan lain-lain. Yang selanjutnya 2.3, merancang dan menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Yang A, cara merancang alat evaluasi keterampilan IPS. Dalam merancang evaluasi keterampilan IPS di SD, perlu dipelajari kurikulum SD yang berlaku, khususnya mengenai hal berikut. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, indikator tes atau bahan pelajaran dan penjabaran atau pengembangannya. Yang kelima, menentukan materi, menyusun indikator tes atau kisi-kisi tes, dan memilih keterampilan IPS yang akan diungkapkan. Yang keenam, menyusun soal atau tes hasil belajar atas dasar indikator tes dan keterampilan IPS yang akan diungkap. Yang B, cara menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Dalam menyusun alat evaluasi keterampilan IPS dapat diambil dari materi pelajaran yang disajikan pada rancangan evaluasi keterampilan IPS tersebut. Kisi-kisi soal yang dibuat hendaknya dapat mengungkapkan keterampilan seperti yang dijelaskan, yaitu mengamati, membuat hipotesis, merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, menafsirkan data, menyusun kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, dan menginformasikan. Soal yang dibuat dapat berupa pilihan ganda atau uraian kehendak guru. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.